Ya, misalkan muka itu kelihatan ya. Jadi wajahmu kelihatan di eh, pertemuan ini, bukan cuma loteng atau bukan cuma pemandangan. Ya, ini Jessica dalam mobil ini. Mau kemana ini Jessica? Pantas tidak buka kamera. Jonathan, ini masih Jonathan. Jonathan ini, ya, kenapa selalu cuma kasih lihat? Oke. Lama-lama ini cuma pemandangan yang tidak menilai, bukan ke Jonathan. Tidak usah tinggal gambar saja itu Jonathan. Kopi muka itu yang harus mulai dengerin materi, bukan pemandangan. Bisa dihubungi Ibu Prof. Pak Farouk? Ya, sudah saya bagikan di grup, tapi nanti saya mau capek lagi. Tidak, cuma mau cek kalau Ibu bisa, karena Ibu ini ada keluar daerah, jadi ya, iya. Di mana itu ya? Mbak itu kalau tahu lagi. Makanya Ibu bilang agak susah juga dia punya jaringan. Jadi kalau misalnya ada persetujuan kita mulai, cuma Ibu bilang juga begitu, mohon dimaklumi kalau misalnya beliau punya kehadiran tidak maksimal di ini karena jaringan di sana yang mungkin tidak mendukung. Tapi baiknya kita cek dulu Ibu kalau bisa masuk atau tidak, bisa dimulai atau bagaimana. Oke, untuk sementara siswa ada 10 orang Ya, yang bergabung. kita masih menunggu terus dulu ya. Kita masih menunggu sambil menunggu kabar dari Ibu Prof. Nofri. Dan aku hari ini ada Ibu Prof. Nofri, dosen dari UNJ, kemudian ada kepala sekolah juga akan bergabung di sini. Jadi saya minta Anda berpartisipasi di dalam kegiatan ini ya, dan tidak ada yang hanya datang keluar. Ibu.
14 orang Pak Nofri ya. Pak Fahrul. Saya masih Ya, Bu. 12 orang. Ya, saya masih menunggu kabar dari Ibu Prof ini ya. Apa beliau bergabung atau tidak. Bu, kita menunggu sampai jam setengah 10 bisa. Nanti jam setengah 10 bisa dimulai. Iya, iya. Iya, tapi tetap kita menunggu Ibu Nofri dulu ya. Kabar dari Ibu Nofri. Kayaknya tidak aktif ini Ibu Nofri punya. Ini. Memang Ibu bilang kasihan dia dalam kegiatan itu kita bagaimana gitu. Tetap dia masih kasih jalan. Ibu ininya WA ini aktif dari malam. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih Anda yang sudah masuk ini. Dan kita masih menunggu ya, karena kebetulan ada dosen yang hadir di sini. Jadi kita menunggu dulu dosennya. Ini kan nanti dia akan 2 kali ini ya. Nanti kalau habis waktu Zoom kita boleh masuk lagi ya, Nanaku. Boleh? Ya. Ya. Oke. Ibu Nofri sudah aktif tapi belum baca ya. Ya, gimana? Ibu Nofri ada aktif ya tapi belum baca. Iya. Dia aktifnya itu tadi malam jam 21. Ya. Bagaimana Pak Farul waktu bagi ada komunikasi dengan Ibu Prof tadi malam atau kemarin? Iya, ya Bu, tadi malam. Cuman Ibu bilang Ibu lagi di Tumba. Tumba. Itu Ibu. Tapi Ibu bilang, tapi Ibu tetap terima RPP-nya. Ibu Iya Bu, bilang sudah saya tetap soki sama Ibu tetap kasih suruh jalankan hari ini. Iya Bu, orang hanya itu bilang jalan persiapkan saja dengan baik. Lalu bilang Ibu lagi ada di Tumba. Baik. Kalau begitu, kalau sampai dengan setengah 10 tidak ada Ibu, berarti kita orang sama ini ya. Itu kalau misalnya Ibu tidak bisa lihat secara langsung, saya kan sudah rekam nanti untuk hasil rekamannya videonya. Ibu
Prof bisa lihat. Lalu saya buka, mas siapa yang mau hadir di anu dan lalu baru ke ujian ini mana ya? Ada yang lain yang mendampingi itu. Halo. Untuk Widyawati Ismail dan Lasri Umar, silakan. WA ini buklok belum kan keluar daerah. Tapi waktu kemarin tuh beliau bilang silakan ini saja. Tapi dengan gitu keadaan seperti itu.
Pak Farul bagaimana ini? Bisa dianu saja, dimulai saja dengan katakan kirim kamar ke saya dia video, gitu rekaman, Iya Bu. Iya Bu. ya, supaya juga akan perlihatkan ini ke wakil kepala sekolah karena ini sementara rapat kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, sementara rapat sekarang. Jadi untuk kepala sekolah juga ini belum ada yang bisa mendampingi. Boleh gitu? Iya Bu. Ya. Jadi selesai ini langsung kirim, kirim ke saya dia video. Sama, oke. Iya. Silakan Farul. Baik, Dan aku semua sesiap ini. Oke. Silakan Pak Farul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dengan jadi kepada satu orang agar bisa menjadi teman doa untuk teman-teman kelas, mungkin Nia Gafur mungkin bisa jadi pembantu doa untuk pada pagi hari ini. Iya, Pak Guru. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ucapkan terima kasih kepada Nia Gafur untuk dalam mendoa pada pagi hari ini. Baik, jadi bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah baik Pak Guru. Sehat. Baik, untuk sekarang partisipasi untuk siswa ada 12 orang dari beberapa orang, jadi karena tidak hadir, jadi kita akan segera mulai saja karena waktu sudah mulai berjalan. Baik, kita akan mulai masuk pada sebelum itu tidak akan pernah berhenti untuk memberitahukan kepada kalian untuk agar melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita bisa terhindar dari penyakit yang menyebabkan pandemi. Baik, untuk itu Bapak akan segera memasuki materi pada pagi hari ini. Sudah kelihatan? Masih Kelihatan untuk PPT-nya. Sudah ada PPT-nya di layar kalian?
Oke. Baik. Pertama-tama akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Oke. Jadi Bapak tanya apakah kalian sudah sarapan pada pagi hari ini? Ya, sudah. Sudah. Oke. Jadi sarapan apa kalian pada pagi hari ini? Apakah nasi kuning dan lain-lain sebagainya? Sarapan nasi kuning, Pak Guru. Nasi goreng pagi. Orang Gorontalo makan nasi kuning. Oke. Jadi saat kita sarapan itu atau pada saat kita makan, itu kita pada saat kita makan itu terjadi proses memasukkan nutrisi dalam tubuh, bagaimana makanan itu berubah menjadi satu zat yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Nah, suatu prosesnya itu yang digunakan untuk memproses makanan yang kita masuk menjadi energi atau menjadi bahan bakar dalam tubuh kita, itu yang disebut dengan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini akan menjadi materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk sistem pencernaan merupakan sistem yang sangat penting. Jadi untuk mengolah bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Jadi makanan itu dicerna dan dihancurkan. Jadi dia diubah menjadi bagian besar jadi bagian kecil oleh organ-organ yang ada pada manusia. Nah, untuk zat-zatnya itu yang akan dibutuhkan oleh manusia itu disebut dengan nutrisi. Nah, di sini ada dilihat bahwa ada pembentuk komponen-komponennya ya, atau bisa disebut juga dengan bahan pembentuk atau bahan penyusun dari beberapa zat nutrisi yang akan kita butuhkan. Misalnya karbohidrat itu ada monosakarida, protein itu terdiri atas asam amino, dan juga lemak itu monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Nah, untuk sistem pencernaan ini bukan hanya pada saat kita akan masukkan makanan ke dalam mulut, begitu juga dengan proses pengolahannya di dalam dan juga pengeluaran atau disebut dengan membuang sisa-sisa hasil pencernaan dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita akan masuk untuk pertama dasar adalah nutrisi, yaitu segala sesuatu yang dimakan seorang dan bagaimana tubuh menggunakannya. Ada juga disebut dengan nutrien, kimia organik atau anorganik ditemukan dalam makanan dan diperlukan untuk berfungsinya tubuh dan untuk masukkan ke dalam tubuh. Nah, sini ada disebut dengan nutrisi esensial atau nutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjalankan kehidupan. Itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan mineral. Nah, sama kita masuk pada karbohidrat. Jadi 1 gram karbohidrat itu 4 kilokalori dan menjadi sumber energi utama. Jadi protein terbagi atas beberapa jenis, yaitu monosakarida, terdapat pada glukosa, dekstosa, dan fruktosa, dengan gula,
di sakarida ada terbagi atas tiga yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya ada polisakarida yaitu glikogen. Dia terbentuk dari serpektin, hemiselulosa, dan beta. Nah, ada juga disebut dengan glikogen. Jadi ini adalah sumber cadangan makanan atau sumber karbohidrat pada tubuh manusia yang digunakan pada saat kita berpuasa atau pada saat kita tidak memasukkan listrik ke dalam tubuh kita. Jadi sumber dari karbohidrat ini banyak, ada dari nasi, gandum, jagung, atau roti. Jadi tubuh kita itu memerlukan 60-70% dari total kalori pada tubuh manusia. Selanjutnya yaitu protein. Jadi fungsi dari protein itu sebagai bentuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan dari jaringan tubuh. Seperti karbohidrat lagi, protein itu pada 1 gram karbohidrat terdapat 4 kilokalori. Jadi bentuk sederhana dari protein itu yaitu asam amino yang disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim. Jadi asam amino esensial tidak dapat disintesis atau tidak bisa dapat dibuat dalam tubuh manusia, tapi dapat didapat melalui makanan yang dikonsumsi manusia. Jadi sumber dari protein ini ada dari daging, dari hewan ternak, susu, dan telur. Jadi protein ini dia harus mencukupi dalam tubuh itu sekitar 10-15% dari makanan yang akan kita konsumsi. Untuk selanjutnya yaitu yang merupakan sumber energi yang paling besar. Satu gram lemak itu terdiri atas 9 kalori. Jadi fase lain dari ada juga disebut dengan lipid, yaitu lemak yang dapat membeku pada suhu ruangan tertentu. Jadi lipid ini terdiri atas trigliserid tambah asam lemak. Ada disebut juga dengan lipogenesis, proses dari lemak yang terdiri lemak juga terdiri atas asam lemak esensial dan non esensial. Jadi asupan pada manusia itu untuk lemak itu terdiri atas 10-25% dari makanan yang akan kita konsumsi. Selanjutnya adalah air. Jadi air ini merupakan komponen yang paling penting dalam tubuh manusia karena dalam tubuh manusia itu terdiri atas 90% air. Atau air juga menyusun 60-70% dari seluruh berat badan. Jadi sumber dari air ini yaitu dari kita mengonsumsi cairan, buah-buahan segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama oksidasi makanan. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Jadi vitamin ini terbagi atas dua, yaitu ada yang vitamin yang larut air, yaitu vitamin C dan vitamin B. Ada juga vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ini adalah mineral, yaitu elemen esensial non-organik sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Jadi mineral ini merupakan elemen yang dapat kita konsumsi yang dapat berfungsi sebagai untuk mempercepat proses dalam tubuh manusia. Contohnya yaitu kalsium, magnesium, fosfor, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita masuk pada itu gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang? Gizi seimbang itu. Jadi gizi seimbang itu sesuatu yang misalnya zat gizi atau makanan yang kita makan pada sesuatu yang kita makan, dan itu yang merupakan sama dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita hanya mengonsumsi makan itu yang memang dibutuhkan oleh tubuh, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, jika tubuh manusia kurang gizi, maka dia akan mengalami defisiensi gizi. Jadi untuk makanan itu kita kurang.
sedangkan kebutuhan tubuh itu tinggi. Maka kita mengalami defisiensi gizi atau disebut dengan kurang gizi. Itu pun sebaliknya. Jika gizi kita berlebih, jika kita mengonsumsi gizi atau makanan-makanan yang berlebihan, maka kita juga akan mengalami gizi lebih atau dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oke. Untuk gizi seimbang pada tubuh manusia itu memerlukan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang bisa disebutkan apa itu 4 sehat 5 sempurna? Mungkin suara atau Apriliani mungkin apa saja yang di dalam 4 sehat dan 5 sempurna itu. Yang termasuk 5 sempurna itu antara lain susu, nasi, ikan. Baik itu Pak Guru. Jadi itu salah satu contoh dari 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Saya Pak Guru. Yo, silakan. Ada buah-buahan, sayuran, susu, ikan dan daging, roti dan itu Pak Guru. Baik, terima kasih yang telah menjawab Apriliani dan Nia Gabur. Ya, betul. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu terdiri atas beberapa jenis makanan. Jadi yang pertama 4 sehatnya itu pertama dari karbohidrat yang dikonsumsi tubuh manusia. Contohnya adalah roti, beras, jagung, kentang, ubi, dan beberapa jenis karbohidrat lainnya. Yang ada yaitu daging-dagingan atau disebut juga dengan kebutuhan protein. Daging-dagingan, kacang-kacangan yang dapat menjadi sumber protein utama. Kita akan misalnya pada kacang kedelai, bisa konsumsi setiap hari tempe, tahu, juga telur, ikan, dan daging ayam. Selanjutnya yaitu buah-buahan. Buah-buahan ini juga sangat penting untuk menyehatkan tubuh kita. Ini selain antara nasi dan ikan atau apa, kita juga bisa diselingi dengan buah-buahan. Selain itu ada juga sayuran yang memiliki beberapa zat gizi yang sangat penting untuk manusia. Itu untuk tubuh sehat. Jadi untuk 5 sempurnanya itu menambahkan susu. Jadi susu ini memiliki zat padat gizi yang sangat tinggi untuk bisa kita konsumsi sehari-hari agar bisa menyehatkan. Nah, semuanya ini akan diproses melalui metabolisme yang merupakan perubahan yang terus-menerus dalam tubuh sebagai hasil aktivitas dari jaringan. Nah, dari makanan yang kita konsumsi, dari beberapa jenis 4 sehat 5 sempurna, dari beberapa jenis zat gizi itu akan diproses kembali, akan diproses ke dalam tubuh manusia melalui apa yang disebut dengan sistem pencernaan. Yang akan mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak akan memberi sedikit gambaran mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah, di sini terdapat anatomi sistem pencernaan atau bagian dalam dari sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, pada tubuh manusia ini terdapat
mulut, ada juga rongga mulut, lidah, taring, laring, esophagus, lambung, kedua, usus halus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oke. Demikianlah pemaparan materi dari Bapak. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Silakanlah bertanya apabila ada yang perlu ditanya di dalam sistem PTN. Silakan. Ya. Saya bertanya. Sebutkan nama dan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Gafur. Pertanyaan saya, apa dampak bagi kita jika kekurangan gizi makanan? Untuk pertanyaan ini pertama Bapak akan lempar kepada kalian, apakah ada yang tahu atau yang ingin mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari Nia Gafur mengenai bagaimana jika kekurangan gizi atau kurang makan. Ada yang bisa mencoba menjawab dulu? Pak Guru, coba ulang lebih pertanyaan. Apa dampak? Pertanyaannya bagaimana jika seseorang itu kurang makan atau kurang gizi begitu, kurang dalam asupan nutrisi. Misalnya kita tidak makan siang atau mengonsumsi makanan tertentu bukan di rumah jika kita kurang gizi atau kurang dalam asupan makanan. Boleh ditampilkan PowerPoint di ini. Bismillah. Tampilkan Pak. Tampilkan semua Pak. Pak Farul tampilkan dulu semua siswa. PowerPoint-nya di ini dulu, di keluar dulu. Saya bisa semua. Ya. Oke. Pak Guru, saya bisa jawab? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sriati Umar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Gafur. Ini menurut saya itu dampak yang terjadi, apa dampak yang terjadi jika kita kekurangan makanan. Dampak yang terjadi itu pasti kita akan merasakan sakit karena gizi di dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Dan pasti kita juga akan kekurangan kalau kita kan makanan yang ada protein, karbohidrat, pasti tubuh kita tidak akan kekurangan gizi, dan dampaknya itu sama sakit. Cuman itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Pada Umar yang telah mencoba jawab. Jika ada teman-teman lain yang menambahkan. Pak Guru, saya mau tambahkan, boleh Pak Guru? Ya, silakan. Nama saya Yulianto Irawan, saya dari kelas 11 IP1. Saya kekurangan
dampak negatif yang pertama, imun kita menurun, kemampuan motorik mengalami keterlambatan, terhambatnya pertumbuhan fisik, dan kita jika kita kekurangan protein atau gizi, kita dapat berpikir kita sangat terhambat oleh tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan dari teman-teman. Ya. Betul dari jawaban dari teman-teman. Bahwa jawaban dari teman-teman ada tubuh kita itu mengalami kendala-kendala tertentu. Misalnya pada saat kita aktivitas kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan secara maksimal. Itu juga untuk kekurangan gizi itu bisa juga mengakibatkan beberapa jenis penyakit tertentu yang akan mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk mengkonsumsi gizi ini atau mengkonsumsi makanan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Apalagi pada saat kita akan memulai aktivitas pada pagi hari, maka dari itu kita harus memulai kegiatan dengan sarapan pada pagi hari agar kebutuhan nutrisi untuk dapat menjalankan aktivitas agar bisa menjadi secara maksimal. Oke. Jadi bagaimana untuk yang bertanya tadi, apakah sudah bisa mengerti dan paham? Ya, Pak Guru. Masih ada lagi pertanyaan? Ayo, kalau ada yang masih bertanya, silakan. Mengenai sisi pencernaan tadi, makanan. Tadi baru bicara tentang makanan ya, dan sedikit menyentuh organ-organ pencernaan di mulut, tongkrongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anak. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Pak Farol masih menunggu. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Masih ada yang mau bertanya? Jessica kurang lihat foto yang dia kasih kemarin. Mungkin lagi di perjalanan. Ya. Ayo, masih ada yang mau bertanya, nak? DP materi ini masih tentang dalam sistem pencernaan, Ibu. Iya, kan itu belum dirubah. Iya, tapi untuk sebenarnya bisa. Nanti kalau bisa jawab sama-sama, nanti kita akan jawab sama-sama. Ya, Pak Guru, saya mau tanya. Ya. Hidupkan kameranya, Julianto. Kamera silakan dilihat. Di mana pertanyaannya di manakah proses terjadinya pengubahan karbohidrat menjadi zat gula? Sebenarnya untuk materi ini akan dijelaskan besok, tapi karena sudah ditanyakan, mungkin ada yang ingin ada adik-adik siswa untuk bisa mencoba menjawab pertanyaan dari Julio Irawan. Apa sih? Dengan pertanyaan,
Pertanyaannya, di manakah terjadi proses perubahan karbohidrat menjadi zat gula pada proses pencernaan manusia? Zat glukosa. Ya, zat glukosa atau bisa disebut dengan zat gula. Jika saudara yang dapat jawaban. Pak Guru, saya bisa memberikan pertanyaan? Oh, tadi masih Memberikan pertanyaan. jawaban? Memberikan Oke. jawaban. Mungkin ya. Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Umar, kelas 11 IP1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Julianto Irawan. Menurut saya, sepengetahuan saya itu terjadi, gimanakah proses terjadinya karbohidrat menjadi glukosa. Proses terjadinya itu di mulut dan usus halus. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih ya Asri Umar yang telah menjawab. Kepada teman-teman lain jika ada tambahan mungkin bisa menjelaskan di mulut itu bagaimana. Oke, jika ada yang belum ada yang jawab, ya betul dari asli yang dikatakan dari teman kalian, Syed Umar, bahwa pada tubuh manusia itu terdapat pengubahan zat glukosa, zat karbohidrat menjadi glukosa, atau bisa disebut dari zat karbohidrat menjadi zat gula. Itu pertama terjadi di mulut, yaitu dengan proses secara kimiawi. Jadi dengan bantuan air liur dapat mengubah dari karbohidrat menjadi gula. Itu bisa kita contohkan misalnya pada saat kita akan mengubah nasi, maka lama-lama itu akan menjadi manis karena terjadi proses secara kimiawi di situ. Nah, di usus itu dia dibantu oleh beberapa jenis enzim yang dapat mengubah karbohidrat itu menjadi zat glukosa atau zat gula. Jadi seperti itu. Jadi untuk Julio Irawan gimana? Ya Pak Guru, betul lab jawaban Pak Guru. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya atau kita akan segera akhiri sesi konferensi video. Pak Guru, saya bertanya Pak Guru. Oh ya, silakan Marcelino. Saya akan bertanya apa saja
apa saja penyebab terjadinya gangguan sistem pencernaan? Cuma itu Pak Guru. Jadi, oke. Jadi untuk sebenarnya untuk materi ini kita akan Bapak akan jelaskan pada minggu depan untuk mengenai organ-organ dan bagaimana organ itu bekerja serta gangguan-gangguan yang dialami pada saat kita mencerna makanan. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa menjawab apa sih gangguan pencernaan makanan? Mungkin ada yang bisa kalian bagi saya pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika mengalami gangguan makanan. Yang bisa mencoba menjawab tentang gangguan pencernaan manusia apa saja? Dengan Pak Guru, saya boleh menjawab. Oh ya, silakan Nia. Yang pertama, Pak Guru kurang konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang kedua, tidak mengunyah makanan dengan baik. Yang ketiga, tidak rajin olahraga atau terjadinya stres. Yang keempat, terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau antasida. Kelima, tidak mengkonsumsi suplemen enzim atau mineral. Baik. Terima kasih untuk Nia Gafur yang telah menjawab. Jadi seperti itulah jika kita itu dapat mengalami gangguan pencernaan makanan, misalnya kita kurang mengonsumsi serat yang dapat mengakibatkan pembuangan zat sisa pencernaan makanan kita menjadi terganggu, dan juga dengan jika kita mengonsumsi secara berlebihan maka dapat mengakibatkan zat gizi dalam tubuh kita tinggi dan dapat mengakibatkan beberapa jenis penyakit. Selain itu juga jika kita mengonsumsi makanan yang salah atau makanan itu juga dapat atau kita dapat jajan dengan sembarangan, maka dapat mengakibatkan diare. Juga bisa juga kurang makan atau tidak makan pada setiap hari, maka kita mengalami penyakit mah. Jadi seperti itulah bagaimana jika kita itu kekurangan mengalami gangguan proses pencernaan makanan. Jadi seperti itu. Bagaimana Marcelino, sudah bisa dipahami? Iya Pak Guru, iya Pak Guru. Ya, Bu mungkin bisa mengakhiri sesi pertemuan karena mungkin waktu sudah 44 menit di aplikasi Zoom, jadi mungkin akan segera berhenti untuk conference. Oh, sudah tidak ada materinya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan diakhiri. Ya, baik. Demikianlah pemaparan materi dari Bapak. Untuk itu Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian. Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah bertanya dan juga yang telah mendapatkan jawaban. Jadi kita sama-sama belajar untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pengerjaan LKPD di grup kelas. Jadi untuk selanjutnya silakan lihat grup kelas untuk dapat melihat materi dan juga LKPD yang akan Bapak bagikan dan akan kalian kerjakan untuk selanjutnya. Baik, sebelum Pak Farul ada adik-adik silakan keluar ya dari Zoom dan akan lanjut di mana Pak Farul? Classroom atau WhatsApp?
Lanjut ya ke kelas Di WhatsApp. di WhatsApp. Iya. Di WhatsApp. Oke. Ya. Oke. Jadi silakan keluar dulu dari Zoom ya. Silakan keluar dari Zoom dan Anda langsung masuk di WhatsApp. Silakan keluar dari Zoom dulu. Kita menunggu dulu dari kepala sekolah Pak Farul ya. Dan sampai ada masukan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi semua adik-adik silakan keluar dari Zoom. Silakan keluar dari Zoom. Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Kepala Sekolah, siapa tahu ada masukan ke Pak Farul, jadi silakan dipersilakan Bu. Vidya dengan Jessica silakan keluar dulu dari Zoom. Vidya, ya, Vidyawati silakan keluar dari Zoom. Vidyawati Ismail. Vidyawati Ismail silakan keluar dari Zoom. Jessica silakan keluar dari Zoom. Jessica. Ya, sebagai informasi Ibu Wakil Sekolah bagian kurikulum bahwa hari ini ujian PPL ini Ibu Prof Nofri sebagai selaku dosen pembimbing itu tidak sempat bersama kita karena ada kegiatan di apa tadi Pak Farul? Kumba ya? Jadi Iya Bu, di Tumba Bu. tapi beliau sudah kemarin sudah bahwa kalau misalnya ujiannya tetap jalan, jadi mohon dimaklumi karena beliau ada di tempat yang jaringannya susah, sehingga hari ini Pak Farul hanya ada dengan saya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Nah, mungkin sebentar videonya ini akan disampaikan ke Ibu Prof supaya beliau juga akan melihat bagaimana proses KBM yang berlangsung ujiannya Pak Farul. Mungkin Ibu Wakil Kepala Sekolah ada masukan Pak Farul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Ibu Florce dan Pak Fahrul Moha karena agak terlambat masuk karena ada sehubungan dengan kegiatan yang sama juga. Saya masih mengikuti pertemuan dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi saya mohon maaf saya terlambat masuk. Tadi saya masuk pas proses pembelajaran. Sesuai pengamatan saya untuk Fahrul, pas saya masuk sudah pada saat proses belajar mengajar ya. Saya melihat penampilannya sudah bagus, pengelolaan kelasnya sudah bagus juga. Tadi ada siswa yang bertanya, Pak Guru belum langsung menjawab, diserahkan dulu ke siswa. Barangkali tadi saya dengar ada Pak Fahrul mengatakan bahwa barangkali ada di antara adik-adik yang bisa menjawab. Ini sangat bagus sekali. Artinya kita tidak monoton sama guru ya. Ya, ini sangat bagus sekali, pengelolaan kelasnya sudah bagus. Ya, saya melihat pengelolaan kelas bagus, penguasaan materi bagus sehingga tadi ada siswa yang bertanya, Pak Fahrul bisa menjawab dengan baik. Tetapi sudah diserahkan dulu diberikan kesempatan kepada siswa, kemudian Pak Guru yang menjawab. Ini sangat bagus sekali. Insya Allah Pak Guru akan jadi guru benaran ya. Nah, ini baru guru PPL. Insya Allah jadi guru benaran. Kemudian apa yang sudah dipraktekkan di ujian ini insya Allah akan ya tidak putus sampai di sini. Apa yang Pak Fahrul buat dalam ruang kelas, insya Allah pada kemudian hari Pak Guru akan jadi guru benaran dan akan mempraktikkan apa yang sudah Pak Guru lakukan. Baik pada saat pelaksanaan KBM maupun pada saat ujian ini. Ya, saya jempol 2 untuk Pak Fahrul. Terima kasih terus ya. Ya, insya Allah amin. Barangkali dari saya hanya ini, penampilannya bagus Ibu Florce.
ke depan insya Allah akan lebih baik lagi kalau kelak Pak Fahrul akan jadi guru beneran. Oke ya Pak Fahrul ya, Ibu Plus. Ya, Bu. Barangkali dari saya hanya ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Fahrul, dan kita akan masuk ke WhatsApp ya Pak Fahrul, dilanjutkan di sana. Terima kasih Bu Wakil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.